Ada cinta yang tumbuh diam-diam, bukan karena takdir yang indah, tetapi karena dua hati yang sama-sama lelah, lalu saling menemukan dalam luka. Jika hari ini hatimu sedang rapuh, kisah ini mungkin akan menguras air matamu. Tapi di balik kesedihan, ada pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan keikhlasan. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Tekan like jika kamu menyukai kisah penuh makna. Share ke orang terdekatmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena setiap cerita akan terasa lebih hidup saat kita berbagi rasa. Di sebuah kota besar yang gemerlap oleh lampu dan ambisi, Ara menjalani hidupnya seperti bayangan yang nyaris tak terlihat. Kota itu ramai oleh orang-orang yang berlari mengejar mimpi. Tapi bagi Ara, mimpi terasa seperti kemewahan yang terlalu jauh untuk diraih. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, di rumah sempit yang dindingnya mulai mengelupas. Tempat hujan sering merembes masuk ketika malam terlalu dingin. Sejak kecil, Ara sudah memahami satu hal. Hidup tidak selalu adil, tapi harus tetap dijalani. Tidak apa-apa, Ra. Kita masih bisa makan hari ini, kata ibunya dulu, sambil tersenyum meski mata menyimpan lelah. Kalimat itu tertanam dalam hati Ara, menjadi penguat setiap kali dunia terasa terlalu berat. Ia belajar untuk tidak mengeluh, tidak meminta, dan tidak berharap terlalu tinggi, karena berharap seringkali berakhir dengan luka. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, Ara sudah bangun dari tidurnya. Udara dingin menusuk kulit, tapi ia tak pernah mengeluh. Dengan langkah pelan agar tak membangunkan orang lain, ia menyiapkan diri untuk bekerja. Seragam sederhananya sudah mulai pudar warnanya. Tangannya kasar karena terlalu sering bersentuhan dengan air dan cairan pembersih. Saat menyapu lantai gedung tinggi yang megah, ia sering berhenti sejenak, menatap pantulan dirinya di lantai marmer. Beginilah hidupku sekarang, bisiknya lirih. Punggungnya kerap terasa nyeri, kakinya pegal, namun ia tetap tersenyum ketika bertemu orang-orang. Bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu senyum adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia berikan pada dunia. Selama aku masih bisa bekerja, aku masih berguna, katanya suatu hari kepada dirinya sendiri. Gedung tempat Ara bekerja adalah simbol kemewahan. Dinding kaca, lampu kristal, dan manusia-manusia dengan pakaian mahal. Di sanalah, pada suatu pagi yang tampak biasa saja, takdir mempertemukannya dengan seorang pria bernama Dae-hyun. Ara sedang mendorong troli kebersihannya ketika tanpa sengaja mereka bertabrakan di lorong. Jantungnya berdegup kencang. Maaf, saya tidak sengaja," ucap Ara gugup sambil menunduk, takut dimarahi. Ia terbiasa dimarahi, terbiasa dianggap kecil. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dae-hyun menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa-apa, kamu tidak terlukakan." Ara terkejut, suaranya nyaris tak keluar. "Tidak, Pak." Untuk pertama kalinya, ia merasa diperlakukan sebagai manusia, bukan sekadar pekerja yang bisa diabaikan. Bagi Dae-hyun, pertemuan itu sederhana, tapi entah mengapa membekas. Ia adalah CEO muda yang terbiasa dengan pujian palsu dan senyum penuh kepentingan. Namun gadis di hadapannya tadi berbeda. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada keinginan untuk mendekat demi keuntungan. Hanya ketulusan dan rasa takut yang jujur. "Siapa namamu?" tanya Dae-hyun spontan. Ara ragu sejenak, lalu menjawab pelan. "Ara, Pak." Nama itu terngiang lama di kepala Dae-hyun, bahkan setelah ia pergi. Di balik dinginnya sikap dan kerasnya dunia bisnis, ada ruang kosong dalam hatinya yang tak pernah benar-benar terisi. Dan tanpa ia sadari, nama Ara perlahan mengisi ruang itu. Hari-hari berikutnya, pertemuan kecil itu terus berulang. Kadang hanya sebatas tatapan singkat, kadang percakapan singkat yang terasa hangat. "Kamu selalu datang paling pagi," ujar Dae-hyun suatu hari saat melihat Ara sudah sibuk bekerja. Ara tersenyum kecil.
Kalau saya datang terlambat, hidup saya bisa berantakan, jawabnya jujur. Jawaban sederhana itu membuat Dahyun terdiam. Ia menyadari betapa berbeda dunia mereka. Sementara ia hidup dengan pilihan, Ara hidup dengan keharusan. Di sisi lain, Ara mulai merasakan sesuatu yang membuatnya takut, perasaan nyaman, perasaan diperhatikan. Aku tidak boleh jatuh terlalu dalam, batinnya setiap malam. Namun, hati seringkali tak mau mendengar logika. Dari pertemuan-pertemuan kecil itulah, benih cinta mulai tumbuh, pelan, diam-diam, dan penuh resiko. Sejak hari-hari itu, ada perubahan kecil yang tak bisa dijelaskan Ara dengan kata-kata. Ia mulai menunggu pagi bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena kemungkinan bertemu Dahyun, meski hanya sekilas. Hatinya sering berdebar tanpa alasan yang jelas. Saat menyapu lantai, pikirannya melayang pada percakapan singkat mereka. "Kenapa aku jadi seperti ini ya?" gumamnya sambil tersenyum pahit. Ia tahu perasaan ini berbahaya, terlalu tinggi untuk seorang gadis sepertinya. Namun setiap kali Dahyun menyapanya dengan nada lembut, hatinya luluh. "Ara, sudah makan?" tanya Dahyun suatu siang. Pertanyaan sederhana itu membuat Ara terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. "Belum, Pak, nanti saja." Ia tak tahu bahwa kepedulian kecil itu justru perlahan mengikat hatinya semakin dalam. Dahyun mulai sengaja memperlambat langkahnya setiap kali melewati area tempat Ara bekerja. Bukan karena pekerjaan, tapi karena ada rasa nyaman yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Suatu sore, ia duduk di bangku dekat taman gedung, dan Ara lewat sambil membawa alat kebersihannya. "Capek?" tanya Dahyun sambil tersenyum tipis. Ara tertawa kecil, tawa yang jujur dan sederhana. "Capek itu sudah jadi teman hidup saya," jawabnya. Kalimat itu menusuk hati Dahyun tanpa disadari. Ia yang hidup bergelimang fasilitas, baru menyadari betapa kerasnya dunia bagi sebagian orang. Sejak hari itu, percakapan mereka tak lagi terasa canggung, tapi juga belum berani melangkah terlalu dekat. Suatu malam, hujan turun deras tanpa peringatan. Ara berdiri di halte bus dengan pakaian yang mulai basah, memeluk tas kecilnya erat-erat. Ia menahan gemetar, berharap hujan segera reda. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depannya. Kaca jendela terbuka perlahan, dan Dahyun muncul. "Masuklah, hujannya semakin deras," katanya. Ara menggeleng cepat. "Tidak pantas, Pak. Saya bisa menunggu." Dahyun menatapnya dalam-dalam. "Ini bukan soal pantas atau tidak. Ini soal aku tidak ingin kamu sakit." Kalimat itu membuat Ara terdiam. Untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar peduli padanya tanpa syarat. Dengan ragu, ia masuk ke mobil, dan di dalam keheningan itu, perasaan yang lama terpendam mulai menemukan ruang untuk bernapas. Sejak malam hujan itu, hubungan mereka tak lagi sama. Ada kehangatan yang tumbuh, ada senyuman yang tak lagi dipaksakan. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, Ara selalu dihantui rasa takut. "Aku tidak boleh berharap," katanya pada dirinya sendiri setiap malam. Ia sadar betul, perbedaan dunia mereka terlalu besar. Sementara Dahyun mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. "Kenapa setiap kali bersamamu, aku merasa tenang?" tanyanya suatu hari. Ara menunduk, jari-jarinya saling menggenggam. "Karena kita sama-sama lelah, hanya saja dengan cara yang berbeda," jawabnya pelan. Jawaban itu membuat Dahyun tersenyum, tapi juga menyimpan kegelisahan. Kabar tentang kedekatan mereka perlahan terdengar oleh orang-orang sekitar. Bisik-bisik mulai muncul, tatapan berubah dingin. Ara merasakannya lebih dulu. Setiap langkahnya terasa berat, setiap senyum terasa dipaksakan. Suatu hari ia berkata pada Dahyun dengan suara gemetar, "Pak, sebaiknya kita jaga jarak." Dahyun terkejut. "Kenapa? Apa aku membuatmu tidak nyaman?" Ara menggeleng sambil menahan air mata. "Bukan, justru karena saya nyaman, dan itu yang paling menakutkan." Kata-kata itu menjadi awal dari badai yang akan menguji cinta mereka.
membuktikan bahwa perasaan saja tidak selalu cukup untuk melawan kenyataan. Sejak percakapan tentang menjaga jarak itu, Ara mencoba kembali ke hidupnya yang lama, hidup tanpa berharap, tanpa mimpi yang terlalu tinggi. Namun kenyataannya, hatinya sudah terlanjur tertinggal pada seseorang yang tak seharusnya ia cintai. Tatapan orang-orang di gedung mulai berubah, bisikan semakin sering terdengar. Katanya dia dekat dengan direktur, ujar seseorang tanpa peduli Ara mendengarnya. Malam itu, Ara duduk sendirian di kamarnya yang sempit, menatap langit-langit dengan mata basah. Aku sudah tahu ini akan terjadi, bisiknya lirih. Sementara itu, Dayun menghadapi tekanan dari dunia yang selama ini membesarkannya. Ibunya berkata dingin, hubungan itu tidak masuk akal, dia hanya akan menghambat masa depanmu. Dayun terdiam. Untuk pertama kalinya ia merasa terhimpit oleh pilihan yang tak pernah ia minta. Di balik semua kekacauan itu, Ara menyimpan rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap kali rasa nyeri menusuk dadanya, ia hanya menggigit bibir dan tersenyum. Dokter pernah berkata pelan, "Kondisimu butuh perawatan serius." Namun Ara hanya mengangguk tanpa janji. "Saya baik-baik saja, Dok," katanya, meski tubuhnya perlahan melemah. Ia memilih diam, karena ia tahu, jika rahasia ini terbongkar, Daihien akan semakin terikat, dan itu adalah hal terakhir yang ia inginkan. "Cukup aku yang sakit," gumamnya setiap malam, sambil menahan tangis agar tak terdengar oleh siapapun. Suatu hari, Daehyun menemukan Ara pingsan di ruang ganti karyawan. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Panik menyergap tanpa ampun. "Ara, bangun! Tolong buka matamu!" serunya dengan suara bergetar. Di rumah sakit, dokter akhirnya menjelaskan semuanya. Daehyun berdiri terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Saat Ara sadar, ia melihat mata Daehyun merah dan basah. "Kenapa kamu sembunyikan ini?" tanyanya lirih, penuh luka. Ara memalingkan wajah. Air mata mengalir pelan. "Karena mencintaimu, berarti tidak menjadikanmu tawanan dari hidupku yang rumit." Sejak hari itu, Daehyun tak pernah meninggalkan Ara. Ia menemaninya berobat, menunggunya tertidur, menggenggam tangannya erat seolah takut kehilangan. "Aku tidak peduli status, keluarga, atau masa depan," katanya tegas. "Aku hanya ingin bersamamu." Namun, Ara justru semakin tersiksa. "Jangan lakukan ini," ucapnya sambil menangis. "Aku tidak ingin menjadi alasan kamu meninggalkan duniamu." Daehyun menggeleng keras. "Kamulah duniaku sekarang." Kalimat itu membuat Ara menangis lebih keras, karena ia tahu, cinta sebesar ini hanya akan berakhir dengan luka yang lebih dalam. Pada suatu malam yang sunyi, Ara menatap wajah Daehyun yang tertidur di sampingnya. Perlahan, ia menyentuh pipinya, seolah menghafal setiap detail. "Maafkan aku," bisiknya dengan suara bergetar. Keesokan harinya, Ara meminta bertemu. Dengan senyum lemah, ia berkata, "Kita harus berhenti sampai di sini." Daehyun terkejut. "Apa maksudmu?" Ara menahan air mata. "Aku ingin kamu hidup tanpa bebanku." Daehyun menggenggam tangannya erat. "Aku tidak butuh hidup tanpa kamu." Namun Ara hanya tersenyum. Senyum paling menyakitkan yang pernah ia berikan. Senyum perpisahan yang lahir dari cinta paling tulus. Malam itu hujan turun pelan, seolah langit ikut menahan tangisnya. Ara terbaring di ranjang rumah sakit dengan napas yang kian pendek. Namun matanya justru menatap langit-langit dengan ketenangan yang aneh. Di sampingnya, Daehyun duduk tanpa berkata apapun. Hanya menggenggam tangan Ara, seolah takut kehilangan. "Kalau nanti aku tidak bangun lagi," ucap Ara pelan, "jangan sedih terlalu lama." Daehyun menggeleng keras, air matanya jatuh satu persatu.
berhenti bicara seperti itu. Kamu akan sembuh. Ara tersenyum lemah. Dalam hati ia berdoa, bukan untuk kesembuhan, tapi untuk kekuatan melepaskan orang yang paling ia cintai. Pagi itu datang tanpa peringatan. Monitor jantung berbunyi datar, memecah keheningan yang terlalu sunyi. Ara menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyum kecil di bibir, seolah ia telah menemukan kedamaian yang lama ia cari. "Ara, jangan pergi! Tolong!" Suara Daihien pecah, tubuhnya gemetar. Namun waktu tak pernah menunggu siapapun. Dokter menunduk pelan, dan dunia Daihien runtuh seketika. Ia memeluk tubuh Ara yang kini dingin, berbisik lirih. "Aku belum selesai mencintaimu." Hari-hari setelah kepergian Ara terasa kosong dan hampa. Kota yang dulu terasa hidup, kini sunyi. Daehyun tetap datang ke gedung tempat Ara pernah bekerja. Berdiri lama di lorong tempat pertama kali mereka bertemu. "Kamu selalu bilang hidup itu keras," gumamnya pelan. "Ternyata hidup tanpamu lebih keras." Ia menyadari Ara telah mengajarkannya arti ketulusan, tentang mencintai tanpa meminta balasan, dan tentang melepaskan dengan ikhlas meski hati belum siap. Di hadapan makam Ara, Daehyun berdiri dengan bunga putih di tangannya. Angin berhembus lembut, seolah membawa suara Ara yang dulu sering berbisik pelan. "Aku akan hidup baik-baik," ucapnya. Suaranya tenang, meski matanya basah. Ia mulai membangun program sosial, membantu mereka yang hidup dalam keterbatasan, seperti Ara dahulu. "Ini caraku mencintaimu," katanya dalam hati, menepati janji yang tak pernah terucap secara langsung. Cinta mereka tak pernah setara dalam dunia, tapi setara di hadapan ketulusan. Ara pergi tanpa membawa apapun, kecuali jejak yang dalam di hati seseorang. Dan Daehyun hidup melanjutkan hari, membawa nama Ara dalam setiap langkahnya. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang meninggalkan warisan kebaikan dalam hati orang yang ditinggalkan. Dan di sanalah, cinta Ara dan Daehyun akan selalu hidup. Dalam sunyi, dalam doa, dan dalam kenangan yang tak pernah mati.